Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Leni Anggraini Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang transformasi geometri. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu transformasi geometri? Yap, benar sekali. Sesuai dengan namanya, transformasi geometri merupakan perubahan pada suatu bidang geometri. Nah, perubahan ini bisa meliputi perubahan posisi, perubahan besar, ataupun perubahan bentuknya yang diakibatkan oleh adanya translasi, refleksi, rotasi, ataupun dilatasi. Namun, pada video kali ini saya hanya akan membahas submateri translasi pada titik. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan suatu objek dengan arah dan jarak tertentu. Contohnya, Rini akan belajar kelompok ke rumah Tasya. Oleh karena itu, Rini harus berjalan sejauh 5 satuan ke arah timur dan 3 satuan ke arah utara. Jika posisi awal Rini pada bidang kartesius terletak pada koordinat 2,1, maka tentukan letak rumah Tasya pada bidang koordinat kartesius. Pada contoh ini, titik awal Rini berada adalah pada koordinat 2,1. Kita misalkan sebagai A. Untuk bisa sampai ke rumah Tasya, maka Rini harus berjalan sejauh 5 satuan ke arah timur. Sehingga posisi Rini pada saat ini ada pada koordinat 7,1. Selanjutnya, Rini masih harus berjalan lagi ke arah utara sejauh 3 satuan hingga sampailah Rini di rumah Tasya. Nah, koordinat titik Rini berhenti saat ini adalah 7,4. Sehingga rumah Tasya pada bidang kartesius terletak pada koordinat 7,4. Mudah sekali bukan? Adapun bentuk matematikanya adalah P, X, Y ditranslasi sejauh A, B, di mana A adalah pergeseran secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Digeser ke kanan apabila nilai A positif dan digeser ke kiri apabila nilai A negatif. Sedangkan B merupakan pergeseran secara vertikal, digeser ke atas apabila nilai B positif dan digeser ke bawah apabila nilai B negatif. Maka akan dihasilkan bayangan titik P, yaitu P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana X aksen dan Y aksen diperoleh dari X ditambah A dan Y ditambah B. Pada contoh soal tadi, titik awal Rini bisa kita tuliskan sebagai titik A 2,1 yang ditranslasi sebesar T 5,3. Kenapa 5 dan 3? Karena titik awal Rini akan digeser sejauh 5 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke arah atas, sehingga menghasilkan bayangan titik A yaitu rumah Tasya yang terletak pada koordinat 7,4. Contoh kedua, suatu persegi seperti gambar di samping mengalami translasi atau pergeseran sejauh 6,-4. Tentukan bayangan persegi tersebut. Bagaimana ya caranya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada soal ini, persegi tersebut mengalami translasi sejauh 6,-4. Oleh karena itu, bangun ini kita geser sejauh 6 satuan ke arah kanan, kemudian digeser 4 satuan ke arah bawah. Maka, bangun persegi yang berada di bawah ini merupakan bangun persegi hasil dari pergeseran tersebut. Atau secara matematis bisa kita list masing-masing koordinat titik sudut pada persegi tersebut. Titik A terletak pada koordinat negatif 4,1, titik B terletak pada koordinat negatif 2,1, titik C terletak pada koordinat negatif 2,3, dan titik D terletak pada koordinat negatif 4,3. Selanjutnya, titik-titik tersebut ditranslasi atau digeser sejauh 6,-4, sehingga menghasilkan bayangan titik A pada koordinat 2,-3, bayangan titik B pada koordinat 4,-3,
bayangan titik C pada koordinat 4,-1 dan bayangan titik D pada koordinat 2,-1. Jadi bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham terkait konsep translasi? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, coba kerjakan soal-soal berikut ini. Sekian dulu pembahasan dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.